Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian di kelas 8E. Dalam pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P5 ya. Sebelumnya Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan. Siap teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca Al-Quran ini, berdoa dengan bismillah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melaksanakan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hikmah atau pemahaman bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk kesempatan hari ini kita akan melaksanakan program P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu ada berapa profil? Ada 6. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan berakhlak. 2, gotong. 3, mandi. 4, berkebinekaan. 5, 6, bernalar kritis. Biar kita lebih semangat dan makin ingat apa saja profil pelajar Pancasila itu, kita coba nyanyikan sama-sama. Siap? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ada gerakannya ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Firly. Sudah makin semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Oke, di pertemuan hari ini kita akan melaksanakan program P5 yang bertemakan, ada yang sudah tahu? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Muatan lokal. Kearifan lokal itu salah satunya kita membudayakan, melestarikan budaya dalam suatu daerah. Ya, bisa saja kearifan lokal itu bisa saja sebuah benda, bisa saja sebuah keyakinan, ya, misalnya benda yang dianggap itu menjadi budaya atau kearifan lokal apa? Batik. Apalagi itu juga termasuk ya, termasuk suatu benda yang harus kita budayakan karena termasuk ke dalam kearifan lokal. Nah, di tema P5 hari ini yaitu kearifan lokal. Ya, dengan judul Batikku Identitasku. Berarti temanya berkaitan dengan batik.
Ya, batik itu apa sih? Kain. Kain yang Diberi warna kain yang diwarnai dengan warna apa? Kain yang diwarnai dengan lilin malam. Tujuan untuk program P5 ini yaitu dengan mengangkat tema kearifan lokal dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditunjukkan untuk membangun kesadaran kepada kita sebagai peserta didik dan juga guru ya tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal. Salah satunya dengan adanya batik yang ada di daerah-daerah, termasuk batik yang ada di kota Sukabumi. Batik itu ternyata bukan hanya di Sukabumi kan, ada juga di daerah-daerah lain di Jawa Barat. Nah, tetapi batik adalah termasuk kearifan lokal yang sudah membudaya. Kita akan pelajari nanti batik sejarahnya di Indonesia, batik sejarahnya di Jawa Barat, dan batik sejarahnya di kota Sukabumi. Target pencapaiannya di P5 ini, satu ada kebinekaan global, kemudian gotong royong, ya, gotong royong, dan ketiga kreatif. Jadi nanti kita akan juga ada membuat sebuah proyek kreatif yang berkaitan dengan batik. Bagaimana caranya membuat batik dan mengenal batik-batik yang ada di Indonesia, Jawa Barat, dan termasuk batik-batik yang ada di kota Sukabumi. Tahapan pelaksanaannya di P5 ini, satu nanti ada pengenalan, ya. Apa yang dikenali? Yang dikenali adalah sejarah batik itu sendiri, baik batik yang ada di Indonesia secara umum atau batik yang ada di Jawa Barat dan batik yang ada di kota Sukabumi. Kemudian yang kedua ada kontekstualisasi. Apa itu? Mengidentifikasi motif-motif apa aja yang ada, yang kalian kenal dan yang belum dikenal, ya, dalam bentuk motif-motif batik yang ada di kota Sukabumi. Yang ketiga ada aksi. Aksinya apa? Nanti kita akan bereksperimen bagaimana caranya membuat batik. Nanti juga akan kita mengundang narasumber yang berhubungan dengan sejarah-sejarah batik dan bagaimana cara membuat batik. Yang terakhir, yang keempat, tahapannya adalah kita akan membuat atau melaksanakan proyek pembuatan batik. Oke, yang terakhir, yang keempat ada proyek yang harus kita buat yang berkaitan dengan batik. Karena temanya batik, nanti kita akan membuat proyek kreatif, yaitu membuat batik sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan batik. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan sediakan link, ya, dengan barcode agar Bapak bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang kearifan lokal. Oke, silakan angkat HP-nya. Kemudian silakan scan barcode-nya menggunakan HP masing-masing. Angkat HP-nya ada? Diangkat, jangan malu-malu. Oke, sudah. Silakan kalian isi ya. Itu asesmen awal dalam pertemuan ini untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang kearifan lokal dan proyek P5 dengan tema kearifan lokal ini. Oke, terima kasih. Sudah di-scan? Sudah dikerjakan? Sudah. Gampang ya? Oke. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke pemahaman materi tentang sejarah batik di Indonesia. Oke, perhatikan ke depan. Ini sejarah batik yang ada di Indonesia. Asal usul batik, ya. Batik itu meskipun asal usul batik masih diperdebatkan, tapi sudah banyak yang meyakini bahwa batik itu datang ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu batik dikenal sebagai kain yang bermotif, ya kan? Batik kain yang bermotif yang biasanya digunakan oleh kalangan-kalangan bangsawan.
biasanya digunakan oleh kalangan-kalangan istana yang biasanya menggunakan batik itu adalah orang-orang kaya, bukan orang sembarangan. Ya. Kemudian sejarah batik, perkembangannya Indonesia. Batik itu adalah warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, ya, memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan nilai estetika. Karena batik itu proses pembuatannya tidak gampang, ya. Ada proses bagaimana caranya mencari inspirasi untuk sebuah gambar. Kemudian bagaimana caranya bisa menuangkan dalam sebuah kain. Kemudian bagaimana caranya mewarnai kain tersebut sehingga batik itu bisa terlihat indah, bisa terlihat mewah dan mempunyai nilai-nilai estetik dan nilai filosofinya sendiri. Perkembangan batik, itu sejarah batik di Indonesia. Oke, kalian sudah mendapat pemahaman, ya. Bapak sudah memberikan pemahaman mengenai sejarah batik itu sendiri, kemudian macam-macam batik yang ada di Indonesia, termasuk ada di daerah. Ada kota-kota yang penghasil batik di Jawa Barat, apa saja? Cirebon, Sukabumi, Kuningan, Bandung, Garut. Oke, bagus. Kemudian ada motif-motif di Jawa Barat, motif apa aja? Penyu. Mega Bandung di mana? Cirebon. Di Jawa Barat ada batik tadi Mega Bandung. Dari mana? Cirebon. Apa lagi? Penyu dari Ujung Genteng. Apa lagi? Cai dari Sukabumi. Terus Masagi dari Sukabumi. Banyak ya. Kalian sudah mengetahui beberapa motif yang ada di Jawa Barat termasuk di kota Sukabumi. Mengapa kita harus bangga dengan batik? Ada yang tahu? Karena batik merupakan budaya Indonesia. Bagaimana cara kita mengenal batik kepada teman-teman yang belum tahu? Gimana caranya? pakai batik. Memakainya. Mengenalkan sejarah batik agar menumbuhkan cinta juga terhadap budaya Indonesia. Ya. Biasanya kapan sih kalau batik digunakan? Kondangan. Perpisahan. Oke, hari batik. Pernikahan dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu. Kita sama-sama ke aula melihat dan menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri tersebut, ya, mengenal tentang sejarah-sejarah batik di kota Sukabumi dan beberapa motif batik yang ada di Sukabumi dan teknik-teknik juga cara membuat batik di kota Sukabumi. Oke, siap? Yuk, kita sama-sama. Nah, ada yang tahu kenapa fungsi lilin malam itu untuk merintangi warna? Iya. Jadi fungsinya lilin malam cair panas untuk apa? Oke. Kalian sudah menyaksikan materi dari narasumber bagaimana? Bagus? Jadi pemahaman kalian semakin luas ya berkaitan dengan batik. Di Sukabumi ternyata banyak motif-motif batik yang belum kalian kenal dan teknik-teknik batik yang bisa kita praktekkan. Ternyata juga ada beberapa batik yang terinspirasi dari buah-buahan lokal yang ada di kota Sukabumi ya, termasuk buah pala ternyata bisa dibuat motif batik. Sekarang Bapak akan memperlihatkan salah satu teknik
cara membuat batik dengan teknik jumputan. Salah satu teknik cara membuat batik dengan teknik jumputan. Kita akan membuat batik jumputan. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Batik jumputan yang kita buat. Oke, ini hasilnya membatik dengan teknik jumputan. Baik ya, kalian sudah melihat video tadi tentang teknik-teknik membuat batik ya, termasuk salah satunya membuat batik dengan teknik jumputan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian setiap kelompok untuk bereksperimen membuat sebuah project, itu membuat batik dengan teknik yang akan kita ambil. Teknik apa yang lebih mudah? Jumputan. Jadi kita akan membuat batik dengan teknik jumputan. Oke, ternyata luar biasa, membuat batik itu ternyata menyenangkan, mudah dan menyenangkan. Hasilnya pun luar biasa. Nanti kita akan coba pajang satu-satu. Kita akan perlihatkan batik-batik yang sudah kalian buat kepada teman-teman kalian dan juga kepada guru-guru, dan menjadi salah satu kebanggaan kalian bisa membuat batik dengan karya sendiri. Kelima ini kita sudah mempelajari sejarah batik, mengenal motif-motif batik, mengenal teknik-teknik batik, dan juga membuat proyek dan juga membuat batik dengan teknik jumputan. Bagaimana, menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kalian bisa membuat batik dengan karya kalian sendiri. Oke ya. Setelah kalian membuat batik tadi, kita akan tunggu batik itu kering, batik itu sudah menempel warnanya dengan baik di kainnya. Kemudian kita akan laksanakan pamerannya ya, memperlihatkan karya-karya kita di sekolah ini di hadapan teman-teman kalian yang lain. Siap? Siap. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya Bapak minta kesimpulan dulu dari kelas ini. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya senang karena bisa mengekspor batik-batik yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulannya. Tepuk tangan. Oke, kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan proyek P5 ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menambah wawasan, keilmuan serta rasa cinta kita terhadap kearifan lokal atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jaga, lestarikan, jangan sampai budaya kita direbut oleh negara lain atau diakui oleh negara lain. Terima kasih semuanya, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.